Bab 1122. Ingin bebas sendiri. Tidak masalah, tapi Gita masih menanyakan pendapat pelayan. Pelayan itu tersenyum sedikit. Jika Nona Zhou bersedia membiarkannya naik, maka lakukanlah sesuai yang diinginkan Nona Zhou. Meskipun ayunan ini tidak pernah diduduki dua orang, tampaknya seharusnya tidak masalah. Belum pernah ada dua orang duduk di sini. Gita menjadi sedikit gugup ketika mendengar perkataan pelayan. Dia tidak takut jatuh, dia hanya takut mematahkan ayunan orang lain, lagi pula, itu bukan miliknya. Memikirkan hal ini, Gita turun dari ayunan, dan kemudian berkata kepada Yolanda Su dengan nada meminta maaf, "Maaf, ayunan ini bukan milikku, jadi aku tidak bisa memutuskan apakah kamu boleh naik atau tidak. Jika kamu mau, kamu bisa naik sendiri." Yolanda Su. Awalnya ini hanya masalah kecil. Yolanda Su tidak memperhatikannya sama sekali. Dia tidak peduli jika dia tidak membiarkan dirinya naik. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk mendekat dan menguji hubungan antara dia dan Andri Han. Tapi sekarang, tanpa diduga, Gita malah menyuruhnya yang membuat keputusan sendiri. Itu berarti bahwa Yolanda Su akan menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Tampaknya Yolanda Su terlalu meremehkan Gita, dan Gita tidak bersikap konyol dan manis seperti kelihatannya. Apakah akan sulit untuk mengobrol dengannya? Tetapi segera, Yolanda Su bereaksi dan tersenyum, "Karena kamu sudah berkata seperti itu, akan terlalu tidak pantas jika aku naik, tetapi mengapa kamu bisa berpikir ingin keluar? Aku rasa perjamuan tadi cukup meriah." Saat berbicara, Yolanda Su duduk di kursi batu di sebelahnya, dan ujung rok panjangnya tergeletak di lantai. Melihat ini, Gita harus berjalan dan duduk di seberangnya. Roknya tidak terlalu panjang, hanya mencapai lutut, menunjukkan sepasang kaki yang halus dan indah, dan roknya tidak akan menyapu lantai ketika dia duduk. Adegan ini menjadi kontras yang tajam, dan Yolanda Su merasa tidak nyaman lagi. Dia menyadari bahwa gaun Gita adalah karya seorang desainer. Dia sangat menyukai karya desainer ini, tetapi yang dibenci adalah karya desainer hanya satu untuk satu model, dan tidak pernah ada ukuran yang cocok untuknya. Tidak salah, Yolanda Su cepat gemuk meskipun tubuhnya. Jadi biasanya dia hanya bisa mengendalikan diri untuk tidak memakan hal-hal gemuk, tapi kadang-kadang dia tidak bisa menahan diri dan memakan makanan manis atau gorengan membuatnya bertambah berat. Tapi dia tidak menyangka bahwa karya desainer ini sangat cocok dengan Gita. Perjamuannya memang sangat meriah, tapi aku masih suka menyendiri dan lebih santai. Tidak lama setelah duduk, Gita segera menjelaskan. Mendengar itu, Yolanda Su kembali tersadar dan tersenyum, "Ternyata seperti itu, aku sama sepertimu. Perjamuan ini sangat membosankan, jadi aku keluar, tetapi tanpa disangka aku malah tersesat. Jika kamu tidak keberatan, aku akan bersamamu, duduk di sini." Gita mengangguk patuh, "Oke." Karena Gita mengambil banyak kue untuk dirinya sendiri ketika dia keluar, dan dia malu untuk makan sendiri, jadi dia hanya bisa berbagi kue dengan Yolanda Su. Melihat kue itu, wajah Yolanda Su sedikit berubah. "Tidak, aku sedang diet, makanan ini kalorinya terlalu tinggi." "Benarkah?" Gita melirik barang-barang yang dibawanya, dan sepertinya itu memang barang berkalori tinggi. Dia berpikir sejenak, "Apakah kamu tidak ingin mencobanya sama sekali?" Yolanda Su melambaikan tangannya. "Ya, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Aku belum makan apa-apa hari ini, aku akan makan sedikit untuk mengganjal perut." Setelah selesai berbicara, Gita dengan sungguh-sungguh membenamkan kepalanya dalam memakan kue-kue kecil itu. Yolanda Su awalnya mengira dia memiliki fisik yang makan banyak tetapi tidak gemuk, tetapi sekarang ketika dia mendengar bahwa dia belum makan apapun hari ini, dia tiba-tiba mencibir di dalam hati. "Apa? Saya juga lapar dan takut berat badan bertambah. Kue apa yang dimakan dia? Dia berpura-pura untuk apa sekarang?" Memikirkan hal ini, Yolanda Su berkata,
apakah kamu tidak takut menjadi gemuk jika kamu makan begitu banyak kue? Gita menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak apa-apa, aku suka makan kue. Aku hanya takut makan terlalu banyak, maka perutku akan membuncit. Haha, Yolanda Su mencibir di dalam hatinya, jika kamu berpura-pura lagi, lihat aku akan merobek wajah berpura-puramu. Kamu tidak makan selama seharian, bukan karena kamu ingin menurunkan berat badan. Gita tidak merasa ada yang salah dengan kalimat ini, dan mengangguk, ya, rok ini akan membentuk tubuh. Gita tidak berani makan karena takut perutku akan buncit, jadi aku menahan lapar, tapi setelah perjamuan selesai, aku tidak perlu memakainya lagi, jadi tidak apa-apa jika aku makan sedikit sekarang. Yolanda Su. Tanpa diduga, dia berkata dengan terus terang, dan tidak merasa ada masalah dengan apa yang dia katakan. Yolanda Su bertanya dengan curiga, apakah kamu biasanya diet? Gita menggelengkan kepalanya, tidak, aku terlalu sibuk di tempat kerja baru-baru ini, jadi aku semakin kurus. Dia biasa menjaga berat badan dengan baik, tapi dia kurus sejak kembali ke China. Jika sebelumnya, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa memakai rok ini. Yolanda Su memandangi wajahnya yang kecil, lengan kurus, dan pinggangnya yang dicengkeram dengan cengkeraman penuh, dan tidak ingin berbicara. Gita sedang makan, dan tidak bermaksud untuk memperhatikan Yolanda Su sama sekali. Yolanda Su duduk sebentar, dan akhirnya tidak bisa menahannya, dan bertanya dengan keras. Aku baru saja melihatmu dan Tuan Andri Han sepertinya sedang berjalan bersama. Hah? Pihak lain menyebut Cheo Han, Gita tiba-tiba hampir terbatuk. Dia menepuk mulutnya dan terbatuk untuk waktu yang lama. Pelayan maju dan memberikan minum, Nona Zhou minumlah. Gita kemudian menyesap beberapa teguk, lalu menatap Yolanda Su yang duduk di seberang. Dia memiliki wajah yang bagus, dan gaun yang dia kenakan juga sangat indah dan mahal. Dia mengatakan bahwa dia telah keluar ke kamar mandi dan secara tidak sengaja tersesat dan berjalan ke sini, tetapi ruang perjamuan masih jauh dari sini. Jika bukan pelayan yang membawanya dan tidak peduli seberapa tersesat, dia seharusnya tidak bisa datang ke sini. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa dia tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi dia tersesat. Tetapi setelah pihak lain bertanya kepada Cheo Han, Gita merasa ada yang tidak beres. Memikirkannya sekarang, memang ada sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa jauh, seharusnya dia akan pergi ke tempat lain, bagaimana bisa tersesat di sini. Dan jika dia tersesat, dia pasti akan kembali dan bertanya arah balik, mengapa dia malah tetap tinggal dan mengatakan ini padanya. Karena terus ditatap, Yolanda Su merasa ada sesuatu yang salah, dan mengapa mata gadis kecil ini begitu tajam, dia hanya menanyakan sepatah kata. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata dengan panik. Jangan salah paham, aku hanya bertanya dengan santai. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya. Bersambung.